Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru PNS di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengisian format SKP terbaru, yaitu untuk penilaian Juli sampai Desember tahun 2021. Karena saya sudah selesai mengisi SKP saya dan sudah ditandatangani oleh tim pejabat penilai. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama kali kita isikan itu adalah data sasaran kerja pegawai. Baik, kita isi yang pertama itu bagian kolom nama, itu diisikan dengan nama Bapak Ibu yang sesuai dengan SK Bapak Ibu, lengkapi dengan gelarnya. Misalnya saya ini Neni bla bla bla, nanti dipakaikan gelar saya. Yang kedua diisikan adalah NIP Bapak Ibu. Untuk pengisian NIP atau angka di tabel Excel itu harus diikuti tanda koma terlebih dahulu. Ikuti tanda koma, baru diikuti dengan nomor NIP Bapak Ibu. Artinya penggunaan tanda koma itu adalah untuk tidak menghilangkan angka 0 atau menggeser-geser angka. Kemudian yang ketiga itu diisikan pangkat atau golongan ruang. Jika Bapak Ibu penata muda 3A, silahkan diisi atau diisikan dengan pangkat atau golongan ruang Bapak Ibu sesuai dengan SK terakhir dari Bapak dan Ibu. Kemudian jabatan, silahkan isi jabatan Bapak Ibu. Kalau saya misalnya guru IPA, saya isikan dengan guru IPA alih pertama. Kemudian untuk unit kerja diisi dengan nama sekolah jika Ibu guru, dan unit kerja jika Ibu bekerja di sebuah kantor instansi pemerintah. Kemudian kita isi bagian pejabat penilai. Untuk mengisi pejabat penilai ini, yang pertama kita isikan adalah nama dari pejabat penilai di unit kerja kita. Misalnya kalau Ibu seorang guru, Bapak Ibu isikan dengan nama kepala sekolah atau kepala madrasah Bapak dan Ibu, dilengkapi dengan gelarnya. Kemudian diisikan nama NIP-nya. Ingat, untuk mengisikan nama NIP selalu diikuti dengan tanda koma. Kemudian isikan dengan pangkat atau golongan ruang. Untuk pangkat atau golongan ruang ini silakan diisi sesuai dengan pangkat atau SK terakhir dari kepala sekolah atau kepala madrasah Bapak dan Ibu. Kemudian untuk jabatan diisikan jika dia kepala sekolah, bikin kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala di tempat unit kerja Bapak dan Ibu. Kemudian unit kerja diisikan dengan nama sekolah atau unit kerja. Misalnya diisikan dengan salah satu sekolah, misalnya MTSN 1 bla 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 bla. Kemudian atasan pejabat penilai diisikan dengan instansi kita, bukan unit kerja tetapi kantor yang lebih setingkat lebih tinggi dari kita. Kalau kita di kementerian, bikin nama kepala kantor kementerian kabupatennya, misalnya di sini Dr. Handus Haji bla bla bla. Kemudian isikan nama NIP, kemudian diisikan pangkat atau golongan ruang terakhir sesuai dengan SK terakhir dari atasan pejabat penilai. Kemudian isikan jabatannya, misalnya kepala kantor kementerian bla bla bla. Kemudian unit kerjanya dituliskan kantor kementerian, misalnya kantor kementerian kabupaten, kementerian pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten, kabupaten misalnya, ya. Kemudian untuk periode ini sudah dari 1 Juli kemudian sampai 31 Desember tahun 2021. Tempatnya diisikan dengan alamat tempat kerja atau unit kerja Bapak dan Ibu. Isikan dengan alamat unit kerja. Ya. Kemudian untuk tanggal mulai itu 1 Juli 2021, isikan dengan tanggal verifikasi 3 Juli 2021.
kemudian tanggal akhir isikan 31 Desember 2021 dan tanggal integrasi diisikan 3 Januari 2022. Kemudian kita lanjut ke sheet kedua, yaitu berisi tentang rencana SKP pejabat fungsional. Oke, data yang telah kita isikan tadi akan otomatis terisi di bagian data pegawai yang dinilai dan akan otomatis terisi dengan data pejabat penilai kinerja, yaitu kepala di tempat unit kerja kita. Yang perlu kita isi di sini adalah di bagian rencana kerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi. Karena di sini untuk guru, maka di sini rencana kinerja atasan langsung itu sudah ada formatnya secara otomatis, yaitu kepala madrasah atau kepala sekolah melaksanakan tugas pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini diisikan rencana kinerjanya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Kita bikin kuantitas. Kuantitasnya itu jumlah berupa indikator kinerja individu yaitu laporan PKG atau laporan penilaian kinerja guru. Berapa targetnya di sini adalah 1 laporan. Kemudian kualitas. Apa kualitas indikator kinerja individu yang ingin dicapai? Di sini tercapainya persentase sesuai yang diharapkan. Berapa target kita? Misalnya kita bikin 100%, kita tulis di sini 100%. Waktu pelaksananya kapan? Tentunya 6 bulan karena periode untuk pengisian format SKP terbaru ini dimulai dari Juli sampai Desember 2021, yaitu selama 6 bulan. Kemudian yang kedua, untuk kinerja utama kita isikan rencana kinerja menjadi wali kelas. Aspeknya sama, ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kinerja individu ada jumlah laporan menjadi wala sesuai yang ditetapkan. Kalau kita isikan bahwa persentase tercapainya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara tuntas. Kemudian waktunya, ketepatan dalam pelaksanaan. Sama-sama kita bikin kuantitasnya 1 laporan program walas. Kemudian tercapainya kualitas yang kita harapkan targetnya adalah 100%. Kemudian waktunya kapan? 6 bulan. Karena periode yang kita isikan sekarang ini adalah Juli sampai Desember 2021. Kemudian kinerja tambahan kita isikan di bagian rencana kerja, itu mengikuti diklat fungsional yang lamanya lebih dari 30 sampai 80 jam boleh, atau kita isikan lebih dari 81 sampai dengan 150 jam. Ini tergantung dari diklat yang Bapak Ibu ikuti. Lalu di indikator kerja individu kita isikan kuantitasnya ada berupa surat tugas, sertifikat, dan laporan bahwa kuantitasnya adalah 1 sertifikat. Kualitasnya 100%, kemudian ketepatannya bahwa lamanya diklat ini misalnya 16 hari, atau boleh disesuaikan dengan lamanya diklat yang Bapak Ibu ikuti. Sebenarnya Bapak Ibu, rencana kinerja ini adalah disesuaikan dengan kinerja Bapak Ibu. Misalnya ada yang membuat PTK, ada yang menjadi wakil kepala sekolah atau kepala madrasah, itu disesuaikan kinerja utamanya dengan posisi atau tugas utama Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu. Lanjut, kinerja tambahan kita isikan membuat buku pedoman guru, atau bisa juga Bapak Ibu ada yang membuat modul pembelajaran, juga bisa diisikan sebagai kinerja tambahan. Untuk membuat buku pedoman guru ada buktinya berupa lembar pengesahan dan jilitan buku pedoman, itu berupa 1 dokumen. Kita kualitasnya 100% rencana targetnya.
ketepatan pelaksanaan kita selesaikan target dalam 2 bulan. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas-tugas guru, misalnya menjadi pengawas ujian di tingkat madrasah. Tentu dibuktikan dengan adanya SK mengawas. Kemudian dalam 1 semester, yaitu dari periode Juli sampai Desember, kita mengadakan 2 ujian, mengawas ujian di tingkat madrasah atau di tingkat sekolah. Berarti kita bikin di sini kuantitasnya 2 SK, yaitu SK mengawas pada saat PTS dan penilaian akhir semester. Kemudian kinerja tambahan yang melaksanakan tugas dan fungsi guru bisa kita isikan menjadi anggota dalam organisasi profesi. Misalnya kita menjadi anggota, dibuktikan dengan kartu anggota, berarti kuantitasnya ada 1 berupa kartu anggota. Kemudian ketercapaiannya kita targetkan 100%. Kemudian waktu pelaksanaannya karena periodenya Juli sampai Desember, maka kita bikin 6 bulan. Nah, itu untuk pengisian rencana kerja bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kinerja Bapak Ibu selama di tempat kerja atau di unit kerja Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke sheet yang ketiga, yaitu mengisi lembaran keterkaitan. Nah, di kolom keterkaitan ini itu berupa keterkaitan SKP dengan angka kredit. Nah, di data ini sudah otomatis sesuai yang kita isikan di data awal. Yang perlu kita lihat adalah gimana mengisi angka kredit ini sesuai dengan rencana kinerja yang telah kita bikin di lembar sebelumnya. Nah, mari kita isi. Untuk kinerja utama yang pertama kita isikan 10,5 karena tadi kita telah mengisikan bahwa pangkat atau golongan ruang ditulis di sini adalah 3A. Kalau 3A itu adalah 10,5. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan pangkat golongan Bapak Ibu saat ini. Jika pangkatnya 3C, tentu ditulis di sini adalah 20,25. Begitu seterusnya, silakan dilihat di tabel di samping ini. Kemudian untuk rencana kerja menjadi wali kelas itu angka kreditnya adalah 0,525 untuk 6 bulan ini atau 1 semester. Kemudian untuk mengikuti diklat fungsional yang lamanya lebih dari 81 sampai dengan 150 yang saya tulis di sini, ini poinnya adalah 2 angka kreditnya. Jika di sini Bapak Ibu tulis bahwa diklat fungsional yang Bapak Ibu ikuti adalah 32 JP, atau di sini dari 32 JP sampai dengan 80 JP, artinya di sini ditulis angka kreditnya 1 poinnya. Untuk membuat buku pedoman guru tadi, itu angka kreditnya adalah 1,5. Menjadi pengawas ujian di tingkat madrasah, tadi kan ditulis di rencana kerja Bapak Ibu. Misalnya di sini saya contohkan menjadi pengawas adalah 2, berarti di keterkaitan ini kan untuk 1 SK mengawas itu nilainya adalah 0,08. Tapi karena ada 2 tadi targetnya, maka ditulis 0,016. Sementara untuk menjadi anggota dalam organisasi profesi itu nilainya kreditnya adalah 0,075. Jadi ini contoh pengisian dari rencana kerja yang mengisi angka kredit keterkaitan rencana kerja tadi dengan angka kreditnya. Boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan rencana kinerja yang sudah Bapak Ibu bikin sebelumnya. Untuk angka kreditnya bisa dilihat nanti di panduan di penetapan angka kredit. Kita masuk ke lembar bagian review. Di bagian review ini tidak perlu kita mengisi karena di sini adalah review dari pengelola kinerja dari kepala madrasah kita. Di sinilah ditulis reviewnya. Jadi kita tidak perlu menuliskannya di sini. Tidak perlu menambah apapun di catatan ini. Kita masuk ke bagian verifikasi. Sebelum masuk ke
verifikasi, saya tambahkan sedikit lagi bagian review ini adalah kinerja kerja dari kepala sekolah kita atau kepala madrasah kita, karena di sini beliau yang mereview rencana kerja yang sudah kita tulis tadi. Lalu kita masuk ke bagian verifikasi. Oke, di bagian verifikasi ini dia sudah otomatis terisi secara otomatis dari rencana kinerja yang kita isikan tadi, karena di sini sudah ada format Excel-nya, sudah otomatis terisi karena dari template format SKP ini sudah ada rumus Excel-nya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mengisikan rencana kerja, mengisi keterkaitan, baru di verifikasi ini terlihatlah keterkaitan antara SKP dengan angka kredit. Disinilah verifikasinya. Kemudian selanjutnya kita lihat bagian lembar penetapan. Di lembar penetapan ini juga sudah terisi secara otomatis sesuai dengan rumus Excel-nya apa rencana kinerja yang telah kita isikan tadi. Disinilah penetapannya yang telah ditetapkan oleh penilai. Baru capaian, di capaian ini barulah kita ngisi di sini. Si penilai mengisi di sini. Ini adalah rencana kinerja dari si pengaju, orang yang akan kita nilai rencana kerja. Ini target, dan ini adalah realisasi. Kita lihat, jika di targetnya ada satu laporan, kita lihat realisasinya, kita bikin satu laporan. Jika targetnya 100%, jika dia mencapai targetnya 100%, maka kita tulis juga di sini 100%. Maka di sini akan otomatis rumus Excel-nya keluar. Jika dia tercapai 100%, maka dia baik. Jika melebihi dari target, realisasinya melebihi dari target, misalnya kuantitas targetnya 1, ternyata ada 2 laporan. Mari kita lihat, kita isikan 2 laporan. Maka kita akan isikan 2 laporan. Maka di sini tentu akan berubah posisinya dari baik ini mungkin menjadi amat baik. Maka di sini nanti akan terlihat total dari nilai ambang ini sudah didapat tetapannya dari rumus yang ini, nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini sudah ada secara otomatis nilainya dari hasil bahwa membuat buku pedoman guru itu nilai tertimbangnya 2,4, menjadi pengawas ujian di tingkat madrasah adalah 2,4, menjadi anggota dalam profesi adalah 2,4. Sementara untuk menjadi walas dan kinerja utama itu jika dia tercapai kesemuanya itu adalah 100. Nah, gimana untuk mendapatkan nilai akhir? Nilai akhir didapatkan adalah nilai tertimbang capaian rencana kinerja ditambah dengan nilai tertimbang rencana kinerja tambahan. Jadi dia itu rata-rata dari nilai kinerja utama ditambah dengan rata-rata dari rencana kinerja tambahan. Maka disinilah hasilnya bisa kita tuliskan secara manual. Kemudian kita lihat di perilaku.